Saudara, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 tahun 2024 berpotensi mengubah peta politik Pilkada 2024. Salah satunya, MK memberi ruang parpol yang tak punya kursi di DPR bisa mengusung calonnya sendiri. Akankah putusan MK bisa mengubah peta politik dan koalisi di Pilkada? Kita akan bahas bersama Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi, dan juga kita masih mencoba sambungan dengan Sukur Nababan, politisi dari PDI Perjuangan. Selamat petang Mas Burhan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Makasih Cynthia atas undangannya. Mas Burhan, kalau dengan putusan MK, seberapa jauh dinamika peta politik di Pilkada 2024 ini akan berubah? Game changingnya akan seperti apa? Sebenarnya putusan MK yang barusan dirilis kemarin itu memberi cerca harapan atas dominasi kartel politik yang sangat terang benderang dalam pilkada kali ini. Tetapi sayangnya putusan MK itu belum segera dieksekusi, tetapi Balik DPR sudah bermanuver untuk menganulir putusan MK melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi sangat mungkin putusan MK tersebut layu sebelum berkembang karena DPR melakukan serangkaian akrobat politik untuk menganulir tadi. Pertama adalah berkaitan dengan batas usia calon gubernur atau wakil gubernur yang di mana DPR lebih mengikuti putusan MA ketimbang MK. Yang kedua itu berkaitan dengan threshold. Jadi kalau kita mengacu pada putusan MK, itu clear di halaman 77 putusan MK nomor 60 itu disebut bahwa yang menjadi subjek bagi berlakunya threshold ini adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan seterusnya yang memenuhi syarat sesuai dengan persentase yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah penduduk di setiap wilayah. Nah di situ itu sama DPR diganti. Jadi yang mendapatkan tanda kutip semacam kemudahan untuk mendaftarkan calon di pilkada itu hanya partai yang tidak punya kursi di DPR. Oke, nah, tapi gini Mas Burhan. Kita coba membacanya dari bahasa orang awam gitu ya. Mana yang lebih kuat sebenarnya? Putusan MK yang final and binding atau Balik DPR yang saat ini sedang bergulir? Nah sebenarnya kalau kita mengacu pada Undang-Undang Dasar itu kan jelas putusan MK itu bersifat final and binding. Jadi artinya kita mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh MK putusan nomor 60. Jadi case close kalau kita mengacu pada situ. Tetapi kan DPR melalui rapat kilat pagi ini itu mengatakan bahwa MK dianggap mengeluarkan norma baru dan itu yang kemudian coba di amandemen melalui revisi Undang-Undang Pilkada yang mau disahkan besok. Nah ini jadi isu ini, kita mau mengikuti mana? Jadi sangat mungkin akan terjadi semacam konflik kewenangan dan itu akan mengganggu kepastian hukum. Karena kalau kita mengacu pada putusan sebelumnya jelas. Jadi persoalan yang sudah ditetapkan oleh MK itu mengatasi semua perbedaan pendapat. Nah DPR mencari semacam celah untuk berakrobat politik, menyiasati putusan MK yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Nah ini masalahnya ini. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum dan saya khawatir itu akan menimbulkan krisis terutama di mata investor karena investor menganggap kepastian hukum tidak ada lagi. Jadi ini bahayanya di situ. Jadi saya mengingatkan sebelum revisi Undang-Undang Pilkada disahkan besok, itu tolong para elit politik itu menjaga ya kewarasan publik dengan mengikuti aturan main yang sudah ada. Supaya ada kepastian hukum dan iklim stabilitas politik itu bisa terjaga untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Saya ke Bang Sukur Nababan sudah bergabung. Bang Sukur, kemarin usai putusan MK, PDI Perjuangan langsung melakukan rapat. Sudah ada hasilnya? Ya intinya kan apa yang diputuskan MK kemarin kan itu adalah kemenangan demokrasi.
bahwa setiap orang itu berhak ya untuk mengajukan ya. Tetapi kita lihat sekarang ini di balik DPR, tetapi fraksi PD Perjuangan ngelawan loh, tidak setuju. Tadi Profesor Burhanuddin sudah menyampaikan ya apa fungsi-fungsi daripada lembaga tersebut. Nah, yang membuat undang-undang itu kan DPR dan Presiden ya, Prof. Nah, tetapi salah satu fungsi MK adalah melihat undang-undang yang dibuat oleh DPR dan Presiden apakah eh, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, jika bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dibatalkan. Nah, MK telah melihat dan membatalkan poin-poin di undang-undang tersebut sehingga apa yang diminta oleh Partai Buruh dan Gelora disetujui dengan berjenjang tadi, ada yang 10% sampai 17,5%. Nah, tiba-tiba tidak ada hujan, tidak ada badai, DPR balik ya dengan cepat sekali melakukan perubahan. Saya tidak tahu bagaimana proses hukumnya, apakah itu bisa berlaku, tetapi sepemahaman saya tidak seperti itu. Dengan adanya balik DPR ini untuk RUU Pilkada, apa yang akan dilakukan PD Perjuangan kemudian? Bagaimana? Dengan adanya balik DPR RI ini memang belum diputuskan, masih malam nanti diputuskan. Apa yang akan dilakukan PD Perjuangan? Ya kan kita lihat secara keseluruhan fraksi kan itu nanti akan diambil mana suara terbanyak kan itu yang dilanjutkan. Artinya DPR di sana kan tidak keseluruhan seluruh DPR. Kita berada di pihak demokrasi, kita berada di pihak rakyat. Nah, itu yang akan kita perjuangkan. Nah, juga seperti Profesor Burhanuddin dan beberapa yang konsen dengan demokrasi, mahasiswa, ayo kita bareng-bareng berjuang lah. Jangan sampai oligarki kekuasaan yang brutal itu bisa memenangkan hajat kekuasaan itu bisa menjadi prioritas dan semua orang tunduk. Mas Burhan, Anda bisa melihatnya ini ada oligarki kekuasaan sehingga ada balik DPR yang diduga bisa mengabaikan putusan MK yang final and binding. Ya, saya kira tidak mungkin ya DPR bergerak sendiri, apalagi ada perwakilan pemerintah dalam acara rapat di balik tadi pagi ya, dan sangat cepat sekali. Jadi kurang lebih sejam sudah diputuskan sebelum dibawa ke rapat atau sidang paripurna besok. Jadi menurut saya ini satu wake up call, alarming bell, ya lonceng kematian buat demokrasi. Dan sebaiknya sebelum semuanya terlambat, pemerintah dan DPR menyadari kekhilafahnya tadi dan kembali ke track semula, yaitu putusan MK diikuti. Sebab kalau misalnya tidak diikuti, kemudian KPU mengikuti kesepakatan DPR dan pemerintah, MK jelas mengatakan dalam putusannya, kalau misalnya diabaikan, maka hasil pilkada dianggap melanggar konstitusi. Jadi terjadi deadlock, dan itu akan merugikan semuanya. Ya. Jadi ini penting ya buat penyelenggara negara. Saya mau bertanya dulu, kalau bisa bertanya ke Prof. Burhan, seperti yang saya sampaikan tadi. Ini kan salah satu fungsi MK adalah melihat undang-undang dihasilkan oleh DPR dan Presiden apakah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, harusnya setahu saya jika MK sudah mengatakan ini bertentangan dan sudah dirubah, tidak bisa lagi diajukan pasal yang sama, Prof. Iya, jadi saya bukan ahli hukum Bang Syukur, tapi poin saya terlihat dengan kasat mata DPR mencoba mengutak-ngatik, berakrobat politik untuk menyiasati putusan MK. Padahal putusan MK sudah sangat terang. Kami tangkap. Nah, itu masalahnya. Kami tangkap. Terakhir, saya hanya minta Pak Syukur Nababan, jika berandai-andai akan mengajukan siapa, Ahok atau Anies? Sebut nama saja. Maksudnya? Berandai-andai jika putusan MK final and binding dan bisa mengajukan dari PDI Perjuangan, akan mengajukan Ahok atau Anies? Ya, kami memiliki kader-kader yang mumpuni. Nah, tentu nanti kader-kader kami siapa yang layak kami usung, kami berikan kepada rakyat Jakarta, Jawa Barat dan Banten, ya tentu kami akan bertarung. Oke, belum ada nama artinya ya. Baik, terima kasih Bang Syukur Nababan, politisi PD Perjuangan, dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.